Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu, selamat pagi. Pagi ini ibu akan menerangkan tentang fitur sales, di mana sales ini untuk perusahaan dagang dan purchase juga digunakan pada saat perusahaan dagang. Nah, sebelumnya kita setting dulu setupnya, linknya untuk akun banking Trust Mandiri. yes oke. Selanjutnya lagi link akun sales, dan ini diganti dengan nama yang berhubungan dengan akun receivable, tandanya akun receivable use. Ini diganti yang berhubungan dengan bank akun untuk customer itu adalah Bank Mandiri. Oke, sudah selesai. Oke, karena kita tidak tahu diskonnya atau dendanya, maka tidak usah dicentang, dikosongkan saja. Oke, lanjut lagi untuk link berikutnya, link purchase. Kita ganti yang berhubungan dengan akun payable, tandanya akun payable. Kita cari akun payable kepala 2. Oke, use akun yang berhubungan dengan pembayaran Bank Mandiri. Oke, selesai. Ini juga tidak dicentang karena kita belum tahu soalnya. Oke, selesai untuk yang link. Nah, selanjutnya kita mengisi di fitur sales. Klik salesnya. Nah, di sini ada kata-kata welcome, selamat datang, pokoknya berupa tentang penjualan, yang berhubungan dengan penjualan. Di sini ada introduction-nya, ada layout-nya, mau seperti apa layout-nya, kita klik. Ada service, item, professional, miscellaneous. Kalau service ini untuk perusahaan jasa, yang sebelumnya kalian pelajari ini yang diklik. Nah, untuk perusahaan dagang kita menggunakan item. Oke, klik. Kalau profesional untuk tenaga ahli. Kalau miscellaneous itu macam-macam. Mau ada perusahaan manufaktur, ya bisa semuanya. Itu oke, udah kita pilih item. Langsung next. Nah, di sini yang berhubungan dengan income akun atau akun pendapatan, tandanya yang kepala 4. Kepala 4 di sini pendapatan kursus. Oke. Udah, kredit limitnya tidak usah. Langsung di next. Oke. Selanjutnya next lagi. Nah, sini ada metode pembayaran. Metode pembayaran kalau di soalnya ada disebutkan mau seperti apa metode pembayarannya, kita pilih salah satunya. Kalau tidak ada, kita klik new, buatkan metodenya mau seperti apa. Oke, kita cancel karena kita belum megang soal. Untuk payment is due. Nah, ini kalau misalnya penjualannya secara kredit, otomatis kita ganti dengan in a given of days. Waktu itu pernah ibu terangin kalau COD ini pembelian tunai. Prepaid itu kalau dibayarnya di muka. Kalau in a given of days ini kalau dengan paket bertermin. Yang on a day of the month itu pada
sehari dalam sebulan. Jadi ada 1 hari di dalam sebulan itu untuk bayarnya, persennya. Nah itu untuk yang terakhir, yang nomor 2 terakhir itu of days after end of month. Jadi sehari setelah bulan itu berlalu. Nah ini hari setelah hari dalam bulan setelah berlalu. Nah ini ibu belum pernah sih yang menggunakan 2 ini. Kebanyakan yang ini karena bertermin atau tunai, maka ibu pilih yang bertermin. Klik. Nah diskonnya tergantung dari soal. Kalau misalnya harinya dikasih tahu, misalnya 2/10 N/30, tandanya 2/10, 10 hari batas waktu diskonnya. Nah rentang waktu membayarnya itu misal 2/10 N/30. Nah jumlah hari batas waktunya 30 hari. Nah kalau misalnya dia mau dapat persen, dapat diskon, itu berapa persen? Nah yang tadi ibu sebutin itu terminan kan 2/10 N/30, tandanya 2%. Oke. Nah kalau misalnya ada denda keterlambatan, kita cantumin di sini. Oke, langsung next. Nah ini otomatis sudah kebentuk sendiri kalau kita nerima uang di Bank Mandiri. Uang yang mengendap itu di Bank Mandiri. Selanjutnya, nah di sini kita akan membuat daftar pelanggan. Karena kita belum pernah membuat, maka kita bikin new. Diketik siapa nama pelanggannya. Misalnya pelanggannya namanya B. Kita tap. Nah, card ID-nya itu berapa? Misalnya card ID-nya C001. Nah terus kita catat alamatnya, kotanya. State ini biasanya sih di luar negeri, di Amerika. Kalau di Indonesia nggak ada. Posnya juga dicatat semuanya. Nah terus langsung ke selling details. Nah di sini ada pajaknya. Kalau misalnya beli barang dikenakan pajak, nah kita ganti value added tax, use tax. Oke. Jadi kalau beli barang kena pajak, kalau untuk beban angkut tidak dikenakan pajak atau NT. Nah payment tadi metode pembayarannya tidak usah. Ini juga kontak logsnya nggak usah, tinggalkan. History juga diabaikan. Kalau history itu kan biasanya ada perbandingan dari tahun sebelumnya. Karena kita cuman buat 1 bulan, makanya kita abaikan. Oke. Untuk selanjutnya udah kelihatan ini nama perusahaannya B. Nah kalau kita mau nambah lagi, buat lagi new. Langkahnya sama kayak tadi. Oke, selanjutnya next. Nah di sini kita mau membuatkan saldo awal. Oke, nah ini kan nggak balance nih, karena kita belum memasukkan saldo awal dari si B. Oke, langsung add cell. Lihat. Nah karena ibu baru ngetik 1, tandanya muncul B doang. Oke, use. Nah di sini ada terminnya 2/10, ada invoice-nya. Kalau invoice-nya ada, kalian catat di sini di invoice. Nah ketik juga ini tanggalnya, tanggal berapa. Nah kan tanggal transaksi 2018,
Jadi jangan sampai lebih dari 2018. Kita ganti tahunnya 2018. Misal kita buat di bulan Desember aja deh. Oke. Customer PO itu nomor PO nya purchase order. Kalau misalnya nggak ada, nggak usah kosongin aja. Nah, memo itu untuk memo saldo awal. Nah, totalnya ini katanya total including tax. Jadi untuk saldo awal ini udah masuk di dalamnya pajaknya. Berapa pajaknya? Ditambah dengan barang. Nah, untuk saldo awal misalnya ibu buat tadi kan 105 ya. Tua. Oke. Nah, untuk saldo awal tidak ada pajak karena pajak ini udah masuk sini, jadi empty, langsung di record, simpen. Oke. Nah, tandanya ada selisih. Oh, 100 edit cell, ibu kelebihan 0. Oke. Nah, ini kalau hasilnya sama itu akan out of balance-nya 0. Oke. Tandanya kita punya piutang 105. Oke, next. Sudah selesai untuk yang penjualan. Ada kata-kata congratulation-nya. Oke. Untuk penjualan close. Udah sama.